Medina kembali menjumpai Anda tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Hotshot selama 1 jam ke depan, sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Satu tahun sudah berlalu pasca kecelakaan naas memisahkan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dari istri, anak, keluarga hingga para sahabatnya dengan kematian yang tak hanya menyisakan sederet momentum dramatis, tapi juga kesedihan yang seolah tak berujung. Uniknya, tepat 1 tahun kematian UJ yang jatuh pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 kemarin, keluarga UJ pun seolah terbagi dalam 2 poros momentum untuk memperingati haul 1 tahun UJ. Ya, jika Pipik Dian Irawati istri UJ menggelar acara di rumah pribadinya, maka Hajah Tatu Mulyana sang ibunda UJ pun mengadakan seremoni haul secara terpisah di Pondok Pesantren UJ di kawasan Cikias, Bogor dengan jumlah jamaah yang fantastis mencapai 7.000 lebih orang seperti ini. Kurang lebih ada 7.000 gitu, karena snack itu kurang, kita bikin 5.000 tadi malam. Perasaan Umi sih ada sedih, ada gembira, ada gimana lah, campur aduk gitu, tapi ujung-ujungnya sih gembira. Gembiranya apa? Karena anak Umi ini kan meninggalnya bukan meninggal dengan yang enggak, dengan husnul khotimah, sedang berjuang, sedang memang Uji itu di dalam menyebarkan ilmu. Jauh dari hingar-bingar acara di Pondok Pesantren Keluarga UJ, di rumah Pipik yang terletak di kawasan Rempoa, Tangerang, justru bergulir sebuah pemandangan yang berbeda 180 derajat. Ya, selain diramaikan oleh sederet sahabat kental UJ, peringatan 1 tahun almarhum UJ yang digelar Pipik itu pun berbalut air mata yang tak henti mengalir setiap momen. Ada apa gerangan? Sempat diguncang kabar ricuh gara-gara renovasi makam yang dilakukan oleh keluarga UJ. Benarkah pada momentum haul 1 tahun kemarin, ketegangan antara Pipik dengan sang mertua masih bergulir sehingga berbuntut 2 poros dan kubu yang menggelar acara peringatan UJ? Entahlah. Yang jelas, mulai dari tahlil, pembacaan surat Yasin bersama, sampai sholawat, Pipik tak pernah berhenti menggulirkan tangis di tengah kusyuk seperti berikut ini. Ya alhamdulillah senang sekali, di luar dugaan saya jamaahnya begitu banyak yang datang, karena kan memang saya bikinnya tadi hanya sama anak yatim saja, tapi ternyata seminggu sebelum acara malah banyak yang konfirm, banyak yang telepon, ada 2 bis dari Banten, 2 bis dari Bandung tadi yang pada mau datang, 3 bis dari Bandung gitu kan. Terus ya akhirnya kita bikin kepengurusan panitia sama ustadz-ustadz semua, kita rapat, kita bikin panitia yang ya alhamdulillah seperti ini gitu.
Kalau atas dasar sahabat atau teman, karena mungkin kami juga sebagai panitia. Kedua tempat ini adalah semuanya mencari keberkahan. Ya. Jadi tidak ada unsur apapun. Ya. Jadi kita pun juga nanti ke sana. Jadi rumah ini dapat berkah, insya Allah di Pondok Pesantren As-Sahabat. Niat mereka hanya mencari berkah. Bukan ada koordinasi, dengan kesepakatan kita saling memberitahu. Memang Pipik juga ngerti, Umi juga ngerti, jadi nggak ada masalah apa-apa. Kenapa bikin di sini? Karena orang banyak ribuan, juga ustadz juga banyak, gitu kan. Bahkan dari pagi sampai malam nih acara, bukan hanya pagi aja. Air mata Pipik pun kian mengalir deras ketika momen doa bersama tiba. Pipik tampak bergetar menangis ketika mendoakan almarhum Uje dan menyisakan tanda tanya besar. Mungkinkah Pipik masih belum bisa merelakan kematian Uje meski 1 tahun telah berlalu? Kalau kangen, ya manusiawi kalau nangis mah ya pasti gitu ya. Cuma kalau saat kita kangen, Allah sampaikan rasa kangen kita kepada beliau dengan kita membaca Al-Fatihah, itu langsung sampai. Itu langsung sampai untuk doa yang terindah, kado yang terindah buat beliau. Ya, 1 tahun telah berjalan, namun baik Pipik serta keempat anaknya seolah belum sanggup beranjak dari palung duka dan air mata melepas kepergian almarhum Uje. Pasalnya justru pada peringatan 1 tahun kepergian almarhum Uje inilah, Pipik dan anak-anaknya menuai sederet momen penting secara beruntun. Jika Adiba bersiap menyongsong fase dewasa dengan berpisah dari sang ibu karena menempuh studi di Malaysia, maka lain halnya dengan Abizar yang sudah mulai harus memasuki pondok pesantren seperti yang diamanakan sang ayah. Masih hilang ya, merasa kehilangan banget ya, gitu deh ya, gitu deh mulu apa ya udah ikhlasin ya gitu, Tapi masih udah ikhlasin tapi juga ikhlasin. Saya bilang sama anak-anak, kalau kitanya down, tidak akan membuat Abi bangga. Abi akan bersedih, tapi saat kita menunjukkan bahwa kita kuat, kita mempunyai power, bahwa kita bisa, karena ada Allah semuanya yang mengatur ini semua. Terus kalian bisa jadi anak yang soleh dan soleh, kalian bisa berprestasi, pelajaran kalian gak terganggu, dan kalian pun juga akhirnya mereka membuat saya bangga dan membuat Abinya bangga.
sinetron Maija Pengen ke Mekah rupanya menguak sisi lain para bintang sinetronnya yang tengah didera kesibukan padat. Untungnya para pemain seperti Bobby Maulana, Aldi Taher, dan Bambi memiliki ide unik untuk mengisi waktu luang di lokasi syuting agar tidak terserang stres. Nah, seperti apakah serunya kegiatan unik mereka saat di lokasi syuting? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi.